Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian kompetensi dasar 4.1 yakni menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan pembelahan sel. Pembelahan sel ini terdapat dalam sistem reproduksi pada manusia. Mengapa kita harus mempelajari pembelahan sel terlebih dahulu? Karena awal terbentuknya manusia adalah dari satu sel yang membelah. Jadi di dalam sistem reproduksi pada manusia ini terlebih dahulu dilalui yaitu pembelahan sel. Selanjutnya yakni pembelahan sel. Pembelahan sel ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel secara mitosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang memiliki karakter identik secara genetik dengan sel induknya. Adapun ciri-ciri dari pembelahan sel secara mitosis ini, yang pertama yaitu pembelahan sel mitosis hanya berlangsung satu kali. Ciri yang kedua yaitu menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Ciri yang kemudian hanya terjadi pada pembelahan sel somatik atau sel yang kita kenal yaitu sel tubuh. Nah, selanjutnya pada pembelahan sel secara mitosis ini terdapat tahapan-tahapan atau fase-fase yang harus dilalui. Fase yang pertama yaitu ada interfase, kemudian ada profase, dilanjutkan dengan metafase, anafase, telofase, dan menghasilkan sel anak. Nah, ini bisa dilihat ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan menghasilkan sel anak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Fase interfase. Fase ini di dalam pembelahan sel secara mitosis ini tidak dipisahkan. Artinya interfase ini terjadi pada fase yang pertama yaitu fase profase. Fase interfase ini terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Kemudian selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Nah, ini adalah gambar dari fase interfase. Ini ada nukleolus atau anak inti sel dan nukleus atau inti sel. Nah, bisa dilihat selanjutnya ada fase profase. Fase profase ini kromosom mulai terjadi pemendekan.
menebal, dan masing-masing saling berpasangan atau 2N yang terdiri atas dua benang spindle ini ya. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini adalah benang spindle. Pada awal profase, sentrosom dan sentriolnya mengalami replikasi dan dihasilkan dua sentrosom. Nah, ini adalah dua sentrosom, bisa dilihat di gambar. Pada saat bersamaan, kromosom teramati dengan jelas, yakni terdiri dua kromatid identik yang terbentuk pada fase interfase atau fase sebelumnya tadi. Kita lanjutkan. Fase selanjutnya yaitu ada fase metafase. Fase metafase ini kromosom berkumpul di bidang ekuator yang ada di tengah sel. Nah, ini bidang ekuator atau pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dengan sentromer melekat atau terikat pada benang-benang spindle. Nah, pada saat ini sel memiliki 4N kromosom, bukan lagi 2N, tetapi 4N kromosom. Setiap kromosom homolog berjejer atau sejajar dengan duplikatnya atau dengan saudaranya. Kemudian fase selanjutnya ada fase anafase. Kromosom memisahkan diri menjadi dua bagian yang sama, masing-masing bergerak menuju ke arah kutub sel yang saling berlawanan. Nah, kromosom ini memisahkan diri, artinya masing-masing bergerak menuju ke arah kutub sel yang saling berlawanan. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Ini menuju kutub sel yang saling berlawanan. Masing-masing kromatid memisahkan diri dari sentromer. Kemudian masing-masing kromosom membentuk sentromer. Fase selanjutnya yaitu ada fase telofase. Fase ini kromosom homolog dan kromosom duplikatnya saling menuju ke kutub selnya masing-masing. Kemudian mulai terlihat membran inti sel dan nukleolus atau anak inti sel. Di bagian tengah sel mulai terbentuk dan adanya sekat pemisah. Nah, ini ada sekat pemisahnya antara sel yang terbentuk. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, pada fase telofase ini mulai terbentuk dua sel anakan. Pembelahan secara mitosis telah kita bahas. Kemudian pembelahan yang selanjutnya yaitu ada pembelahan sel secara meiosis. Pembelahan sel secara meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Adapun ciri-ciri dari pembelahan meiosis ini terjadi, yang pertama yaitu terjadi pada sel reproduksi. Nah, jelas bahwa pembelahan sel ini terjadi pada sistem reproduksi pada manusia. Kemudian ciri yang kedua, fase pembelahan meiosis terdapat tingkatan fasenya. Kemudian ciri yang berikutnya ada fase pembelahan meiosis terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, pembelahan sel meiosis tingkatan
1 atau meiosis 1, yakni ada profase 1. Profase 1 ini merupakan fase terlama atau terpanjang dibandingkan fase lainnya. Fase ini biasanya tahap profase 1 membutuhkan waktu sekitar 90% dari waktu keseluruhan dalam pembelahan meiosis. Nah, bisa dilihat di gambar. Profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Ini ada profase 1. Kemudian ada metafase 1. Pada metafase 1 ini kromatid hasil duplikasi kromosom homolog berjajar berhadapan di sepanjang daerah ekuator inti atau bidang metafase 1. Kromosomnya berjejer ya. Ini bisa dilihat di gambar. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau bidang ekuator pembelahan. Selanjutnya ada anafase 1. Anafase 1 ini setelah fase metafase 1 selesai, gelendong mikrotubulus mulai menarik kromosom homolog sehingga pasangan kromosom homolog terpisah dan masing-masing menuju ke kutub yang berlawanan. Ini fase yang terjadi pada anafase 1. Kemudian fase telofase 1. Setiap kromosom homolog telah mencapai kutub-kutub yang berlawanan. Artinya, setiap kutub mempunyai satu set kromosom haploid, namun setiap kromosom tetap memiliki 2 kromatid kembar. Fase telofase 1 ini terjadi sitokinesis, yakni tahap sitokinesis artinya terjadi secara bersama-sama dengan fase telofase. Artinya pada fase telofase ini terjadi tahap sitokinesis. Nah, selanjutnya ada pembelahan secara meiosis, yakni meiosis tingkatan 2. Meiosis tingkatan 2 ini dimulai dari profase 2. Setelah telofase 1, yaitu ada profase 2. Profase 2 yakni kromatid saudara pada setiap sel anakan masih melekat pada sentromer kromosom atau kemudian membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Ini ada profase 2. Pada profase 2 selesai, dilanjutkan fase metafase 2. Setiap kromosom yang berisi 2 kromatid merentang atau berjajar pada bidang metafase 2. Nah, ini kromosomnya berjejer pada bidang pembelahan. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada anafase 2. Setelah metafase 2, lanjut anafase 2. Anafase 2 ini kromosom memisahkan kedua kromatidnya untuk bergerak menuju kutub yang berbeda. Nah, ini ada anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan atau kutub-kutub yang berbeda. Kromatid yang terpisah selanjutnya memiliki fungsi sebagai kromosom individual. Nah, kromatid berpisah dan fungsinya sebagai kromosom yang individual. Selanjutnya, setelah anafase 2 selesai, dilanjutkan fase telofase 2. Telofase 2 ini kromatid yang
setelah menjadi kromosom tadi mencapai kutub pembelahan. Setelah mencapai kutub pembelahan, hasil akhir dari fase meiosis 2 ini adalah terbentuknya 4 sel haploid atau 4N lengkap dengan satu salinan DNA pada inti selnya atau nukleid. Nah, ini ada fase 2. Nukleid terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin dan terjadi pula sitokinesis. Nah, selama fase 2 terjadi sitokinesis 2 yang ditandai dengan adanya sekat sel yang memisahkan tiap inti sel atau nukleus. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak. Selesai menyimak video ini, Bapak akan mengirim kepada kalian sebuah kuis. Ada 5 pertanyaan, nanti bisa dijawab. Jawabannya bisa dibaca di LKS IPA kelas 9. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas mengenai sistem reproduksi atau organ reproduksi pada manusia. Nah, Bapak ingatkan kembali apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Secara meiosis itu sendiri ada 2 tingkatan, yaitu ada meiosis 1 dan meiosis 2. Pada pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian yang pembelahan sel secara meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Nah, sekian pemaparan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, tetap hidup sehat, tetap semangat belajar meskipun kita dalam keadaan pandemi sekarang ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.